Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terutama sekali, marilah kita ucapkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita masih diberi kesehatan untuk menjalani hidup kita, baik sebagai seorang dosen ataupun sekarang menjadi seorang mahasiswa. Salawat beriringan salam tidak lupa pula kita ucapkan buat puju bimbingan umat Islam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman penuh Islamnya ini, dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh kepintaran, dari zaman kegelapan ke zaman terang menerang yang telah sama-sama kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, saya tidak akan memanjangkan kata mukadimah. Perkenalkan, nama saya Adi Francisco, biasa dipanggil Adi atau Fran, dari mahasiswa prodi jurusan Statis Matematika BP 2025 dengan penempatan kelas A dengan NIM 2514040018. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video presentasi tentang materi ilmu budaya Minangkabau saya yang berjudul Islam, Adat, dan Modernitas. Pada materi ini kita akan membahas apa itu Islam, adat, dan modernitas, beserta apa saja arti dari konflik Islam dengan adat, adat dengan modernitas, dan Islam dengan modernitas. Serta kita akan mengetahui bagaimana cara adat Minangkabau dalam menerima pengaruh modernitas. Baiklah, yang pertama pengertian dari Islam, adat, dan modernitas. Yang pertama, Islam. Islam ialah agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu Nabi terakhirnya umat Islam, dengan kitab suci agamanya yaitu Al-Quran. Barang siapa yang membaca Al-Quran itu akan mendapatkan syafaat baik di dunia dan di akhirat. Yang kedua yaitu adat. Adat ialah sebuah ketentuan atau aturan atau hukum-hukum yang ada di suatu masyarakat yang telah ada sejak zaman dahulu dan masih dipercaya dan dijadikan sebagai norma atau aturan di masa sekarang di suatu masyarakat di daerah tertentu. Yang ketiga yaitu modernitas. Modernitas istilah yang merujuk pada suatu tata cara berpikir, gaya hidup, dan tatanan sosial yang muncul sebagai hasil dari perkembangan zaman. Maksudnya yaitu perubahan dari yang serba tradisional atau manual menjadi lebih mengenal teknologi atau modern. Yang kedua yaitu kita mengetahui apa saja konflik antara Islam dengan adat, adat dengan modernitas, dan Islam dengan modernitas. Yang pertama yaitu apa itu konflik? Konflik ialah permasalahan yang terjadi karena adanya perbedaan atau permasalahan yang terjadi di antara kedua belah pihak. Biasanya terjadi karena adanya perbedaan atau pertikaian yang terjadi sehingga suatu konflik bisa terjadi. Yang pertama yaitu konflik Islam dengan adat. Konflik ini biasanya terjadi karena adanya perbedaan kepercayaan dan hukum serta nilai-nilai yang ada di suatu masyarakat. Biasanya ini terjadi karena adanya perbedaan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Konflik ini salah satunya pernah terjadi di Sumatera Barat, yaitu tepatnya di Perang Padri pada tahun 1803 sampai 1833, yaitu konflik yang terjadi antara kaum Padri yaitu kaum ulama dengan kaum adat. Yang kedua yaitu konflik Islam dengan modernitas. Konflik Islam dan modernitas ialah pertentangan atau ketegangan antara nilai-nilai, ajaran, dan tradisi Islam dengan pandangan hidup, ide, dan praktik yang lahir dari modernitas atau zaman modern. Itu terjadi karena di dalam perubahan zaman ke zaman modern itu dibantu juga oleh unsur-unsur agama orang Barat atau orang Kristen, karena ilmu dari orang yang melakukan perubahan itu pasti memiliki agama, ada unsur-unsur agama lainnya.
Nah, karena itulah perubahan zaman atau modernitas ini tidak diterima oleh agama Islam yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Yang ketiga yaitu konflik adat dengan modernitas. Konflik adat dengan modernitas adalah benturan atau pertentangan antara nilai-nilai tradisional atau nilai-nilai lama yang sudah ada di suatu masyarakat dengan nilai-nilai baru atau nilai-nilai modern yang muncul akibat perkembangan zaman, teknologi, dan cara berpikir baru. Konflik ini sering terjadi antara dua kelompok, yaitu kaum muda dan kaum tua. Contohnya di peristiwa Rengas Dengklok tepatnya tanggal 16 Agustus 1945 yang terjadi karena perbedaan pendapat antara kaum muda dengan kaum tua. Intinya konflik-konflik ini terjadi karena adanya perbedaan pendapat, kepercayaan, nilai-nilai, cara menyelesaikan suatu masalah, dan pola pikir yang tidak sama. Yang ketiga yaitu bagaimana cara adat Minangkabau dalam menanggapi perubahan zaman atau modernitas. Yang pertama yaitu sikap adat Minangkabau terhadap modernitas atau perubahan zaman ini bisa dijelaskan sebagai sikap adaptif tapi selektif. Maksudnya itu masyarakat Minangkabau tidak menolak modernitas secara total, tetapi menyesuaikan dengan nilai-nilai adat dan nilai-nilai agama, tepatnya agama Islam. Dengan adanya sikap adaptif ini, namun selektif, adat Minangkabau dapat mempertahankan kebudayaannya di tengah perubahan atau modernitas ini. Seperti teknologi yang digunakan sebagai properti di suatu kebudayaan adat Minangkabau yang membantu jalannya pertunjukan kebudayaan adat Minangkabau yang menarik perhatian orang yang berada di sekitar lingkungan pertunjukan bahkan dari luar negeri, sehingga dengan itu kebudayaan adat khususnya adat Minangkabau tetap terjaga dan tetap eksis di tengah-tengah perubahan zaman. Maka kita sebagai penerus bangsa dan kebudayaan di wilayah tertentu haruslah menjaga kebudayaan yang sudah ada supaya tidak hilang dari diri kita karena perubahan zaman yang lebih modern dan canggih. Mungkin disitulah segala materi yang dapat saya sampaikan. Kalau saya salah ada janggalnya, saya minta maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.